Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah thumma shalah wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak hikmah. Satu di antara hikmahnya adalah sang pembicara saat ini sudah merasakan bahwa Allah sang penentu manusia berencana. Saya keluarkan motor kendaraan untuk menuju tempat ini pada pukul 11:05 untuk menuju ke Masjid Al-Badar dan menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh DKM Masjid Al-Badar. Qadarullah, segala bentuk apa yang Allah sudah tentukan tidak akan pernah bisa terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Motor mati, ini sebagai laporan kepada Pak Ketua ini juga. Motor mati sampai saya sholat pun berada di bengkel orang yang saya nggak kenal. Dan itu nggak pernah saya rencanakan untuk matinya motor di pertengahan jalan. Sudah sebentar lagi di Karet Bifak. Tapi nyatanya Allah tentukan saya terlambat untuk menjalankan tugas. Sampai tadi saya bel, Bapak Haji Arya, mohon maaf saya akan datang dengan terlambat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi perubahan dalam materi yang akan saya sampaikan adalah saya ingin bahwa setiap kita persiapkan hal-hal yang di luar dugaan kita dalam menjalankan apa yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana 1445 Hijrah kita rasakan tidak seluruhnya mulus, betul Pak. Dan saat ini sudah kita memasuki bilangan 1 Safar 1446 Hijriah, yang barangkali setiap apa yang kita sudah tentukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan di lapangan. Hal cita-cita harapan kita. Karenanya satu akidah dan tauhid kita umat Islam adalah tolong tentukan di dalam hati kita. Kita orang yang bertuhan, kita yang memiliki pengatur dalam kehidupan kita, maka serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya pujangga Arab mengatakan wal mu'ammalu ghaib. Segala sesuatu yang ada di hadapan kita sangatlah misteri. Gak ada manusia yang mampu menjamin kepastian akan terjadi apa iya. Jangankan esok. Biasanya kata-kata itu, kita gak ada yang tahu apa akan terjadi apa esok hari. Bukan esok hari, detik selanjutnya. Bapak tidak mengerti apakah nanti akan sampai pada sore hari sesuai dengan janjinya Bapak dengan Ibu. Nanti Papa pulang jam 5 sore sampai di rumah. Kamu sudah siap-siap, anak-anak sudah siap-siap. Nanti kita berangkat. Nyatanya para jamaah tidak sampai di rumah. Belum sempat peluk cium atas kerinduan yang menggebu di dalam hati kita. Kantor ke rumah kita jarak tidak terlalu jauh. Tapi Allah tentukan meninggal saat kita ada di perjalanan. Atau pembicara saat ini belum sempat untuk menutup kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sedang masih berbicara ternyata Allah Subhanahu wa taala utus Israel sang pemutus kenikmatan dunia. Kemudian meninggal dunia. Masa mendatang itu penuh dengan misteri. Sampai Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, kalau ingin kita mengolah segala bentuk apa yang menjadi keyakinan kita menjadi mantap, menjadi istimewa, menjadi semakin dahsyat, maka sering-seringlah kita piknik, jalan-jalan. Kemana Pak kalau kita mau jalan-jalan? Villa, gak main villa. Mainstream itu. Kalau kita mau jalan-jalan dengan cara yang anti mainstream, ini saya sudah lakukan. Saya bicara demikian, saya sudah lakukan, jadi mudah bagi saya untuk melontarkan atau berbagi sharing pengetahuan dan juga pengalaman. Tolong piknik kita dari satu tempat klinik persalinan ke tempat klinik persalinan atau rumah sakit ibu dan anak yang ada tersebar di daerah Jakarta atau yang sekitarnya. Untuk apa Ustadz? Lihat ibu-ibu hamil sedang memperjuangkan anaknya yang ingin launching di alam dunia. Bukan soal itunya. Berapa banyak saya perhatikan. Pada saat ibu mengandung kemudian bersalin.
Di tengah perjuangannya yang sangat susah payah. Satu rasa nyeri sakit yang tidak akan pernah dirasakan oleh sang lelaki. Saat itu sudah membuahkan leganya Masya Allah. Merasa puas seorang ibu. Tapi nyatanya saat itu terdengar, terhenti itu anak menangis. Sang anak berhenti menangis lalu kemudian terdiam. Begitu terdiam ditambah dengan badannya yang mulai membiru. Diupayakan oleh orang-orang medis yang ada di sekitar situ sampai dokternya pun turun tangan. Alat pun ikut mulai diaktifkan sampai pada kenyataannya, Bu, maaf anak ibu sudah lagi tidak bernyawa. Ditunggunya itu 9 bulan 10 hari. Betul Pak? Banyak gak di rumah sakit persalinan anak bayi yang umurnya belum 0 tahun. Masih 0 bulan. Jangankan 0 bulan. 1 hari pun lengkap belum. Umurnya 1 jam belum, 1 menit belum, hitungan detik. Itu yang disebut dengan al-maut dan segala sesuatu yang ada di hadapan kita penuh dengan misteri. Enggak tunggu orang tua itu sudah memiliki cucu, tapi saat masih memiliki punya anak pun sudah meninggal dunia. Enggak tunggu tua usia kita, tapi ternyata yang jauh lebih muda seringkali kita temui dan kita jumpai meninggal lebih awal daripada yang tua. La haula wala quwata illa billah. Ini mumpung masih bilangan hari-hari pertama pada bulan 4 pada tahun 1446 Hijriyah. Allah berikan kepada kita pelajaran yang banyak. 1445 Hijrah kita tutup. Saat ini 1446 Hijriyah tengah ada kita pada waktu-waktu tersebut. Saat ini kita mantapkan akidah kita. Kita mantapkan tauhid kita. Bahwa setiap kita tidak mengerti akan terjadi apa kita di hari-hari dan waktu mendatang. Insya hanya satu yang saya hantarkan sebagai pesan. Kalaulah kita tidak mengerti apa yang kita akan kerjakan di waktu mendatang dan kapan maut itu akan datang, tolong camkan satu hal. Pesan ini hanya menjadi pengunci dalam pembicaraan yang singkat ini, yaitu adalah perbanyaklah nilai niat. Untuk setiap kita beraktivitas apapun kegiatannya sejauh bermanfaat dan tidak melanggar aturan main Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, niatkan sebelum kita keluar rumah untuk menjalankan rutinitas kegiatan kita sebagai pegawai daerah, niatkan ini adalah celengan dan juga tabungan untuk amal akhiratku sehingga Allah pertemukan mautku secara nikmat. Ustadz, kan saya ingin bekerja. Orang bilang orang bekerja itu mencari dunia. Loh, kata siapa kita cari dunia? Kalaulah mencari dunia itu ansih, tidak lagi terkait dengan soal akhirat, tidak ada nilai pahala yang kita dapatkan dalam rutinitas kegiatan kita. Oh maaf, dari jam 7 atau jam 8 selesai kita pula jam 4, berapa jam? Kalau tidak diniatkan dengan negeri akhirat, demi Allah satu hari itu kita rugi. Makanya setiap kita buka pintu rumah, keluar rumah, panasin motor atau mobil kita sebagai kendaraan yang melaju cepat menuju tempat kantor kita, niatkan, ya Rabb, lillahi ta'ala. Aku kerjakan ini karena perintahmu. Bayangkan, seorang lelaki mencari nafkah kesejahteraan untuk istri dan anak-anaknya. Pak, jamaah, alhamdulillah, seorang lelaki, kepala rumah tangga, presiden dalam sebuah negara kecil yang bernama rumah tangga. Saat dia keluar rumah mencari nafkah, mencari kesejahteraan, dia cari rizki yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Demi Allah, Rasulullah SAW katakan, tidaklah saat Allah pertemukan ia dengan kematiannya, saat dia sedang memperjuangkan nafkah untuk keluarganya, maka Allah akan matikan dalam keadaan syahid. Mana nilai dunianya? Bahkan 100% negeri akhirat yang akan memberikan kepada kita kenyamanan dan kenikmatan. Karena orang yang bekerja, bahkan seorang lelaki, setiap tetes keringatnya sampai keletihan yang ia dapat setelah dia berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan nilai pahala jihad. Alhamdulillah. Pulang, niatkan pula setiap rutinitas kegiatan kita. Ini untukmu ya Allah. Ku jemput saat ini nafkah darimu karena engkau yang berikan perintah, Rasulmu yang berikan instruksi. Selesai pulang kerja nanti, niatkan untuk apa?
untuk persiapan sholat maghrib berjamaah di masjid kampung kita. Segala sesuatu kaitkan dengan apa? Negeri akhirat, pahala untuk Allah, untuk Rasulnya. Maka dengan demikian Rasul katakan orang yang cerdas adalah mereka orang yang senantiasa mempersiapkan setiap kegiatannya untuk negeri akhiratnya ia jemput secara nikmat. Dengan demikian kapanpun kita bekerja, kapanpun kita beraktivitas, kalau diawali sudah dengan niatan-niatan yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu Allah akan kirimkan dutanya, delegasinya. Israel datang, maka Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan niatan yang baik dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Nikmati hari-hari kita di bilangan 1446 Hijriah. Saat ini adalah 1 Syawal, masih 1 Safar, masih banyak hari-hari yang kita akan lalui bersama. Oleh karenanya tolong jangan sampai ada satu kegiatan pun yang tidak kita tanamkan secara lillahi ta'ala. Ikhlas dan sabar itu menjadi kuncinya. Qiyamul Lail adalah penolong dan pelicinnya untuk kita mendapatkan martabat yang ulia, derajat yang paling baik. Dan yang terakhir, tolong jangan sampai kita asyik beribadah kepada Allah, tapi pada tahun ini patah hubungan dan jalinan kita kepada orang-orang sekitar kita. Hablum minallah baik, hablum minan nas pun insya Allah akan lebih baik. Itulah menjadi khairun nas, sebaik-baik daripada manusia. Mohon maaf atas keterlambatan dan mohon maaf atas segala penantian. Saya Muhammad Iqbal Haki Tamam. Apabila banyak ucap dan sikap kurang berkenan, segeralah para jamaah untuk membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.